Dalam Al-Quran, banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Berikut adalah kaum-kaum yang dibinasakan. Kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat, disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar, hingga mereka tertimbun pasir, dan akhirnya binasa. Kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh diutuskan Allah kepada kaum Samud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat, seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun, mereka membunuh unta betina tersebut, sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis, homoseksual dan lesbian. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat, disertai angin kencang dan hujan batu, sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka minta dilebihkan, dan bila menjual, selalu mencurangi. Allah pun menggazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya, mereka binasa. Firaun. Kaum Bani Israel sering ditindas oleh Firaun. Allah mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Firaun akan azab Allah. Namun, Firaun malah mengaku sebagai Tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan. Hingga kini masih bisa disaksikan di Museum Mumi di Mesir. Ashab al-Sabt. Mereka adalah segolongan fasik yang tinggal di kota Elat, Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina. Al-Araf 163. Ashab al-Ras. Ras adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Ar-Ras ditujukan pada suatu kaum. Konon, Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Namun, ada pula yang menyebutkan Nabi Syuaib. Sementara itu, yang lainnya menyebutkan utusan itu bernama Hanzalah bin Shinwan. Ada pula yang menyebut bin Shafwan. Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur, sehingga mereka dibinasakan Allah. Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah, termasuk rajanya. Sementara itu, sekelompok orang yang beriman disibukkan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi. Lalu, mereka dikutuk oleh Allah. Ashab al-Qaryah. Menurut sebagian ahli tafsir, Ashab al-Qaryah adalah penduduk Antakya.
mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan sebuah suara yang sangat keras. Kaum Tuba'ah. Tuba'ah adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun, kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas. Maka, Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah bendungan air. Kaum Sabah. Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Sabah. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma'rib dengan banjir besar. Semoga dari beberapa kisah ini kita mendapatkan pengetahuan dan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.